hidup untuk agama, yaitu tadi, bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Bela negara, masa ada polisi agama? Ini kan aneh nih. Polisi itu bukan ngurusin agama, polisi itu ngurusin negara. Alah, kalau Jenderal Bonaparte itu mah kecil lah. Menjadi pertanyaan, siapa di belakangnya? Dia bilang ini Muhammad Kece membuat disintegrasi. Sendiri dia nggak merasa. Dia nggak merasa nggak bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya, ya, terhadap toleransi dan intoleransi, ya korupsi. Apalagi komentarnya tuh, wah, tindakan terukur. Masa seorang jenderal kayak begitu ngurusin sampai ke tinja-tinja? Itu bukan jenderal, itu kopral. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk ngumak di agama aja. Coba lah, agama itu asalnya dari mana sih? Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Untuk kasus penganiayaan terhadap saudara MK, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Barreskrim Polri? Setelah memeriksa, itu 18 saksi. Dan penganiayaan dia di atas 5 tahun, Mas, dan terkait pemecatan segala macam itu tentunya ada di sisi Propam yang akan melakukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini main hakim sendiri. Nah, ini yang disayangkan ya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah, ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Sama saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan. Apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun. Ya bingung juga saya itu. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Menganggap saya ini menjadi apa? Berpikiran saya berbahaya. Di mana berbahayanya? Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan sebagainya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan, muslimin. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebukin KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan. Mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya. Jenderal polisi terkenal. Disodorin surat. Ya, diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh. Itu kan sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi.
itu. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Aceh ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di Mabes dia dibunuh, nggak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya Aceh, karena Aceh itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Orang dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech. Ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus. Banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kalau udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan
itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Itu kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bib, Ade, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya.
Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Gini, doktrin yang ada, doktrin bela negara, bukan doktrin bela agama. Atau strategi program pembangunan karakter bangsa ini, ya, karakter dan nasionalisme bangsa ini kan Bung Karno dari awal sudah mengatakan kan, nation and character building. Mana ada di situ sebut agama dan karakter building? Tidak ada, nation and character building. Saya pernah ngomong berkali-kali, agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Nah, kalau agama untuk hidup, ya seharusnya orang itu kan semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik di dalam suatu kehidupan. Nah, kalau hidup untuk agama, yaitu tadi bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Tapi kalau orang sudah hidup untuk agama, ya ikut akan menjadi apa? Fanatik. Nah, kalau sudah fanatik beragama, wah, itu makanya kita bisa saling bunuh. Kamu yang salah, kami yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Wah, itu yang terjadi. Akibatnya apa? Kalau fanatik beragama, itu membuat orang menjadi dia yang paling benar. Nah, ini yang paling bahaya. Bukan dia kebenaran itu, tapi dia merasa saya yang paling benar. Apalagi komentarnya tuh, wah, tindakan terukur. Masa seorang jenderal kayak begitu ngurusin sampai ke tinja-tinja? Itu bukan jenderal, itu kopral. Ya, makanya hati-hati. Setelah belakangan ini, itu banyak yang jadi jenderal tidak berkualitas jenderal loh. Hanya bernasib baik, bukan berkualitas baik. Dia sudah tidak berhak sebagai jenderal. Dia bilang ini Muhammad Kece membuat disintegrasi. Sendiri dia nggak merasa. Dia nggak merasa nggak bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya, ya, terhadap toleransi dan intoleransi, ya korupsi. Ya korupsi lah. Korupsi itu ancaman loh. Sehingga terjadi kesenjangan. Antara apa? Antara yang kaya dan yang miskin. Antara daerah yang kaya sama daerah miskin. Bukankah masalah keadilan yang selama ini menjadi persoalan, menjadi apa namanya, banyak kelompok apa wilayah yang ingin merdeka? Bukankah itu? Lihat, karena kesenjangan kan. Tapi begini, kalau sampai seorang jenderal ngurusin sampai yang kecil-kecil begitu, itu mah bukan jenderal. Tahu nggak artinya jenderal? Jenderal itu pemikir strategis. Itulah jenderal. Kata-kata strategi itu berarti apa? Pemikir, perwira yang berpikir. Nah, kalau dia mengurusin yang kecil-kecil begitu, itu bukan jenderal, itu mah urusan kopral, urusan pelaksana. Saya ragu ya, kalau psikotesnya dia, cek kejiwaan dia ini, dia mempunyai standar seorang yang di atas rata-rata. Enggak. Bela negara, masa ada polisi agama? Ini kan aneh nih. Polisi itu bukan ngurusin agama, polisi itu ngurusin negara. Apalagi penegakan hukum. Mana itu yang reformasi itu? Katanya apa? Reformasi itu apa? Penegakan hukum. Kan itu yang pertama. Mana penegakan hukumnya?
ya Korea sama Jepang, mereka punya semangat. Makanya lihat berapa presidennya masuk penjara. Cek aja. Berapa presidennya masuk penjara. Alah, kalau Jenderal Bonaparte itu mah kecil lah. Ini kita harus pelajari juga dari aspek kejiwaan. Dia sekarang kan sudah kena tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu kita bilang extraordinary crime kan? Termasuk extraordinary crime. Lah dia sudah tidak ada harapan. Bagaimana orang yang sudah tidak punya harapan, dia mencari harapan. Di mana saya bisa mengharapkan sesuatu? Tolong dipelajari psikologinya. Ya kalau dia mau, dia mungkin nanti kalau sudah selesai tahanan jadi panglima itu di FBI. Jangan salah. Yang menjadi pertanyaan siapa di belakangnya. Setelah Indonesia merdeka, kita seharusnya memikir sejak reformasi ini kita semakin benar nggak berbangsa bernegara ini. Siapa bilang kita benar berdemokrasi? Demokrasi itu sebenarnya prinsip yang pertama, memikirkan yang minoritas. Karena minoritas itu ditekan-tekan terus. Ya sama siapa? Kaum bangsawan. Kan itu asal musalah. Tapi lihat, ketika terjadi perubahan reformasi, perubahan paradigma atau pergeseran paradigma sejak reformasi, yang merasa mayoritas, merasa paling kuat. Padahal dia sudah melanggar apa? Prinsip-prinsip demokrasi. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk ngumak di agama aja cobalah. Dan ini kan konsep ini bukan baru sekarang. Sebelum Indonesia merdeka, pada saat Indonesia mau merdeka, setelah Indonesia merdeka, masih ribut masalah agama. Apa ini kita ini? Bangsa apa? Apa yang terjadi di negeri ini sekarang? Makanya banyak orang yang tidak paham tentang doktrin intelijen atau informasi. Nah, seorang kita kalau mau menyelamatkan kece, kalau dia diselamatkan kayaknya sudah susah. Ya, bukan diselamatkan dari apa? Dari hukuman ya. Makanya harus ada pemikiran apakah ini peranggapan ya. Selalu kita kalau mau melakukan sesuatu itu kita harus punya peranggapan. Ya, ada pertanyaan yang muncul. Apakah keselamatan jiwa Muhammad Kece terjamin? Nah, harus selanjutnya siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Nah, ketika dia diambil dari Bali harusnya, itu seharusnya udah ada pertanyaan seperti itu. Harusnya Muhammad Kece minta sebelum dia diambil, harusnya dia udah minta pengacara. Tunggu. Saya butuh pengacara. Itu yang terjadi di mana-mana. Di Amerika, di mana kalau dia mau diambil polisi, tunggu dulu kan. Saya panggil pengacara saya. Gitu dong. Nah, yang kedua, persoalan intelijen lain. Siapa yang ada di Bareskrim? Oh, ada Bonaparte. Ada ini. Loh, pertanyaannya, siapa mereka? Nah, harusnya ditanya. Itu dianalisa. Penjelasan Muhammad Kece ada yang menanggapi, yang punya rasional pemikirannya berpikir waras, ya makanya dia bilang apa? Salam sadar ya. Mungkin setuju dengan dia, tapi yang tidak. Pertanyaan persoalan terjalan, berapa banyak yang setuju dengan dia dan berapa banyak yang tidak setuju? Saya melihat begini ya, kalau saya dulu diajari jenderal, ya diajari senior-senior saya dulu, ya mentor-mentor saya yang jago-jago perang. Tahu nggak apa? Tidak ada istilah nanti. Sekarang juga, gitu loh. Jangan pakai nanti-nanti. Sekarang juga, gitu loh. Nah, kalau ada masalah seperti ini kan masalahnya rawan. Ini kerawanan yang paling kritis. Ya, karena ada konflik. Konflik apa? Konflik penistaan agama, baik yang dari Islam maupun yang dari Kristen. Oh, ini rawan ini. Kalau orang tidak waras, tidak sadar dia, ya bisa terjadi bunuh-bunuhan nggak kita? Bisa, karena fanatik beragama. Tapi yang benar apa? Fanatik beribadah. Mau 100 kali kayak satu hari berdoa, ya mau 100 kali kayak berhubungan berkomunikasi dengan Tuhannya masing-masing, silakan fanatik ibadah. Tapi kalau kita fanatik agama, perang kita. Agama itu asalnya dari mana sih? Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Kalau keyakinan saya, Tuhan tidak menciptakan agama. Tapi ada keyakinan orang lain mengatakan bahwa agama
diciptakan oleh Tuhan. Ya silakan aja, boleh. Apa sih fungsinya agama? Katanya agama itu tidak. Agama itu tidak kacau. Tapi kok makin beragama makin kacau kita ini. Ya tidak punya logika. Apa fungsinya agama? Nah, agama itu berfungsi apa? Mengontrol diri kita sendiri. Kontrol pribadi kita sendiri. Apakah saya sudah jujur? Apakah saya sudah bukan jadi seorang pembunuh? Apakah saya juga bukan seorang yang apa? Itu harusnya mengontrol diri kita dong. Itulah yang saya katakan. Karena apa? Ideologi Pancasila di bawah tekanan ketika demokrasi dirubah. Sekarang kan demokrasi bukan demokrasi Pancasila, demokrasi mayoritas. Loh, sekarang demokrasi mayoritas. Lama-lama sudah biadab semua kan. Tapi sejak reformasi kan diutek-utek. Demokrasi musyawarah untuk mufakat. Itu demokrasi Pancasila. Dirubah menjadi demokrasi voting. Betul. Artinya apa? Mayoritas. Disitulah berpikir mereka, waduh, ini peluang. Kita kan mayoritas. Kok kita nggak bisa menguasai negara? Itulah yang ada di otaknya mereka. Terutama di otak siapa? Ya Sensongkuni itu. Ya, Amin Makanya Rais. dia merubah. Pergeseran paradigma menyebabkan apa? Menyebabkan kita, kesuksesan kita yang kita peroleh di masa lalu itu tidak memberikan jaminan apa-apa. Walaupun presiden-presiden dulu udah capek, nggak ada artinya. Nah sekarang masalahnya, tadi sudah saya katakan, ketika kita fanatik agama, ya apalagi ini muncul di Indonesia, agama mayoritas, agama minoritas, agama apa lain? Agama lain, apa agama yang lain lagi coba? Padahal ingat, kita ada kalau tidak salah, saya lupa ya, 183 aliran kepercayaan. Apakah mereka tidak bertuhan? Pertanyaannya, apakah mereka tidak bertuhan? Tunggu dulu. Berangkatlah ke Mongolia sana. Saya udah 3 kali ke Mongolia. Ya di sana, ya perintah Genghis Khan itu sama dengan Pancasila. Yang pertama apa? Lebih hebat lagi. Hormatilah seluruh kepercayaan, keyakinan, dan budaya yang ada di bumi. Di belahan dunia ini. Coba. Itu pertama. Yang kedua, Mongolia yang berkemanusiaan dan beradab. Itu jelas bangsa Mongolia. Oh jelas 5, sama 5 perintahnya. Kalau nggak percaya berangkat ke Mongolia, buka di museum. Si Genghis Khan itu sejak kecil udah mikirkan bagaimana dia mempersatukan Mongolia. Coba lihat, Mongolia bersatu di tangan siapa? Genghis Khan kan? Keadilan sosial. Wala, adiknya sendiri tidak jujur, melanggar, dibunuh sama dia sendiri. Dibunuh. Sampai ibunya sampai tercengang-cengang. Oh kalau saya tidak bertindak adil, walaupun dia satu darah dengan saya, itu Genghis Khan, tanya aja sejarahnya. Dia bunuh. Bagaimana saya bisa memimpin? Nah coba di Indonesia, kalau anak-anak presiden yang salah, boleh nggak dibunuh? Boleh nggak dihukum? Dihukum aja nggak boleh. Nah ini persoalannya. Tapi reformasi, wah yang pertama tuh penegakan hukum dan HAM. Yang mana? Ngomong iya, enak ngomongnya. Makanya Mahatma Gandhi bilang apa? Ya, 1 on action lebih berharga dari 1000 ton teori. Ya, kita ini coba segala macam undang-undang ada di negara ini. Tapi semangatnya nggak ada untuk melaksanakan, kan gitu. Kan sudah saya katakan, terjadi pergeseran paradigma. Sekarang demokrasi mayoritas. Untung aja Indonesia masih diselamatkan oleh apa? Partai-partai yang masih nasionalis. Amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Bukan amanat kitab suci. Bukan negara agama. Negara yang diizinkan beragama. Kasus Bonaparte ini ya, kalau menurut saya, udahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Nanti kalau dibesar-besarkan semakin besar kepalanya. Orang kayak gitu kok dijadikan pahlawan. Ya oke, pahlawannya mereka boleh. Tapi bukan pahlawan negara. Kalau pahlawan negara itu ada syarat-syaratnya, ada kriterianya, ada karakteristiknya. Tapi itu tadilah ya, bagaimana mengembangkan manusia bahwa agama itu fungsinya adalah untuk mengontrol dirinya sendiri. Mau itu Islam, mau itu Hindu, mau itu Kristen, bukan mengontrol yang lain-lain. Ini konstitusi dikontrol. Yang lain-lain dikontrol. Ya, dia beragama nggak itu? Bukan beragama. Sebenarnya surat keputusan harus dikeluarkan oleh negara, pangkat Irjen Polnya itu dicabut. Nggak boleh, tidak berhak memakai.
Kena tindak pidana. Oh, berat pidana itu. Ya kan, dicopot. Itu ada di surat keputusan itu boleh. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.